Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel Bapak dan Ibu Guru untuk diskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, kali ini saya akan memberikan informasi tentang keputusan final skema pendataan non ASN, di mana untuk portalnya juga sudah mulai ada keterangan ya, telah dimulai ya. Silakan teman-teman semua nanti ketika sudah harus membuat, silakan mulai membuat. Buku panduannya juga sudah ada, buku petunjuknya sudah ada, kemudian video untuk pembuatan akun juga sudah saya buatkan tutorialnya di video saya ya, bisa dicek nanti di channel saya ini. Oke, sebelum saya mulai, bagi teman-teman semua baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua, tadi malam sudah ada rapat bersama tentang keputusan final skema pendataan non ASN ya. Kira-kira maksud dan tujuan hasil pendataan ini itu apa? Nah, yang pertama adalah pemetaan teman-teman semua. Nah, nanti setelah pemetaan tentunya akan ada penyusunan kebijakan. Apakah nanti yang didata itu akan menjadi atau diangkat menjadi ASN atau P3K atau mungkin tenaga outsourcing ya. Nah, di sini nanti tentang penyelesaian dengan pengawasan. Jadi yang data-data tersebut tentunya akan masuk data BKN, tentunya nanti akan ada kebijakan tersendiri dari BKN sendiri ya. Kemudian nanti penyelesaiannya seperti apa? Apakah diangkat P3K, ASN atau mungkin sebagai tenaga outsourcing. Nah, di sini poin pertama adalah adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non ASN. Tentunya ya, karena masih banyak sekali, bahkan sudah lama sekali banyak tenaga non ASN yang sudah bekerja di instansi negeri, di instansi daerah. Kemudian mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, kemudian validasi data dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non ASN, apakah nanti diangkat atau mungkin sebagai tenaga outsourcing gitu ya. Kemudian membangun komunikasi positif atas penyelesaian tenaga non ASN. Ini maksud dan hasil pendataannya. Kemudian persyaratannya. Nah, ini surat Menteri Pan RB nomor B 1511M SM 01.00 garing 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama adalah dia berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database PKN. Nah, sudah jelas-jelas terdaftar database PKN, tentunya nanti harus melakukan pendataan non ASN ya. Kemudian yang kedua adalah pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Gitu nggih. Jadi ada dua kategori di sini, yang berstatus tenaga honorer kategori 2 dan pegawai non ASN. Kemudian nanti syarat-syarat yang lain adalah pembayaran langsung menggunakan APBN instansi pusat dan APBD atau instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individu ataupun pihak ketiga. Jadi nanti yang berhak mendata atau mendaftarkan diri, mendata data diri itu adalah yang dibayar oleh APBN atau APBD ya, bukan melalui pihak ketiga. Kemudian dia diangkat paling rendah itu oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini boleh masuk. Jadi poin 1 memenuhi, poin 2 memenuhi, poin 3 memenuhi, maka teman-teman semua berhak untuk ikut pendataan ya. Kemudian yang keempat adalah berusia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi adalah 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini data listing tenaga THK 2 dan pelaporan THK 2 yang meninggal atau berhenti tidak aktif lagi akan diberikan melalui aplikasi pendataan non ASN juga. Selanjutnya ini alur prosesnya teman-teman, alur proses. Nah, ini pada instansi nanti admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN berdasarkan peraturan. Jadi ini di instansi nanti teman-teman semua operator ini bekerja dulu nih. Kemudian instansi wajib melakukan checking atau pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN sampai batas waktu yang ditentukan. Instansi wajib melakukan finalisasi. Kemudian instansi wajib mengunggah SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir pendataan tenaga non ASN. Kemudian nanti yang dilakukan tenaga non ASN adalah setelah didaftarkan oleh instansi, maka tenaga non ASN dapat membuat akun pendataan non ASN. Jadi nanti sebelum operator membuat ya, operator instansi membuat atau mendata atau melaksanakan tugasnya, teman-teman belum boleh melakukan pendaftaran atau membuat akun di tenaga pendataan non ASN.
Kemudian lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi, dan melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. Jadi nanti ada data-data yang memang harus dilengkapi secara pribadi oleh tenaga non-ASN sendiri nih. Kemudian tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendaftaran non-ASN. Kemudian yang terakhir adalah proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti atau selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Kemudian dokumen kelengkapan yang harus ada nih untuk instansi sendiri nanti adalah SK atau kontrak kerja yang pembayarannya dengan mekanisme APBN atau APBD. Ingat, selain ini nggak boleh termasuknya nih. Di mana minimal 1 tahun masa kerja dan masih bekerja pada instansi pada saat pendataan. Kemudian yang kedua adalah bukti pembayaran atas tenaga non-ASN ini dengan mekanisme APBN atau APBD berdasarkan SK di atas. Kemudian yang ketiga adalah ijazah atau bukti lulus pendidikan yang dimiliki saat ini oleh tenaga non-ASN dapat dilengkapi oleh tenaga non-ASN sendiri. Berarti nanti ketika sudah membuat akun sendiri nih, jadi nanti silakan teman-teman melengkapi ijazah dan sebagainya. Kemudian untuk tenaga non-ASN sendiri nanti pembuatan akun dilakukan oleh sendiri ya. Kemudian kartu tanda penduduk juga nanti sendiri, pas foto, ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini, kemudian registrasi dan melengkapi riwayat. Ini dilakukan oleh tenaga non-ASN. Kemudian SK periode bekerja, kemudian bukti pembayaran berdasarkan SK. Nah, ini buktinya juga harus dilampirkan di sini nih. Jadi silakan teman-teman semua. Jadi untuk pembayaran karena yang diminta adalah dari APBN atau APBD, silakan bukti-bukti itu dilengkapi juga sebagai bukti nanti, ya. Kemudian yang terakhir adalah timeline pendataannya. Nah, nanti untuk 30 September 2022 adalah prafinalisasi. Kemudian nanti 31 Oktober adalah finalisasinya, gitu nih. Yang pertama adalah instansi. Instansi ini import data tenaga non-ASN, kemudian melakukan pengecekan data. Ini tugas dari instansi. Kemudian tenaga non-ASN tugasnya adalah membuat akun setelah instansi selesai, ya. Barulah tenaga non-ASN membuat akun dan registrasi, kemudian mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Ini non-ASN. Kemudian nanti instansi tanggal 30 September 2022 ini prafinalisasi ya. Prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Ini tanggal 30 September. Kemudian instansi juga nanti mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan atau uji publik pada kanal instansi masing-masing. Kemudian yang dilakukan oleh tenaga non-ASN adalah memeriksa dari pengumuman instansi. Jika tidak terdata, maka dapat mengusulkan usulan pendataan. Nah, ini silakan tenaga non-ASN berarti memantau saat itu. Kemudian instansi hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka bersurat kepada BKN untuk melakukan penambahan waktu pendataan. Kemudian yang dilakukan tenaga non-ASN adalah membuat akun dan registrasi. Yang kedua adalah mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Nah, yang kelima adalah instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Ini yang dilakukan 31 Oktober 2022. Kemudian instansi juga mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Nah, ini adalah timeline-nya teman-teman semua. Oke, ini adalah hasil dari keputusan final skema pendataan non-ASN ya. Kemudian tujuannya sudah jelas di situ, syaratnya apa saja. Kemudian timeline-nya juga sudah disajikan di situ. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.